Halo semuanya, apa kabar? Aku harap kalian semua baik-baik aja, sehat-sehat aja. Ya, hari ini aku mau lanjutkan lagi untuk series yang aku buat tentang setiap zodiak ya, sesuai dengan pengalaman aku sebagai seorang konselor untuk beberapa tahun ini, dan juga apa yang aku pelajari dari astrologi Vedic dan psikologi untuk orang yang berada prominent planetnya di Aquarius. Oke, jadi ini untuk Aquarius. Jadi mungkin kamu ngerasa kamu adalah seorang Aquarius, namun mungkin kamu di astrologi Vedic adalah seorang Capricorn. Oke, jadi sebelum kamu judge, kamu bilang, oh ini nggak sesuai sama aku, nggak pas sama aku, kamu harus paham dulu kalau aku berfokus ya ke astrologi Vedic atau astrologi Hindu. Jadi sedikit berbeda dengan astrologi Barat ya, yang kamu tahu lewat tanggal lahir dan bulan lahir gitu. Sedangkan astrologi Vedic kita harus tahu sampai jam lahirnya ya, sampai ke tempat lahirnya juga. Oke, jadi kamu nggak bisa untuk kayak ini sudah pasti nggak pas, nggak sesuai, no gitu ya. Kamu harus melihat background orang itu yang ngomong itu dia mempelajari apa. Oke, jadi jangan dipaksakan. Kalau nggak sesuai ya udah gitu ya, berarti memang enggak untuk kamu. Sesimpel itu sih untuk cara pandangnya, agar enggak terlalu meribetkan hal yang memang misalnya enggak untuk kita. Oke, jadi untuk Aquarius sendiri adalah energi atau zodiak ke-11 dari 12 zodiak dari urutan yang pertama, yaitu Aries ya. Dan Aquarius adalah yang ke-11 sebelum Pisces. Oke, Aquarius, Pisces, dan Scorpio itu mempunyai traits yang berbeda, mempunyai kayak keunikannya masing-masing. Ya, jadi itulah kenapa aku butuh waktu untuk benar-benar menyelami siapa Aquarius, Scorpio, dan Pisces. Ya, namun kali ini kita bicarakan tentang Aquarius. Aquarius adalah sosok yang memang bisa dibilang cerdas, ya, belajar untuk mengetahui atau ingin sesuatu hal secara lebih mendalam ya. Begitu banyak spark, begitu banyak ide dalam dirinya dia. Seorang Aquarius adalah sosok yang pintar ya, apalagi seseorang yang mempunyai rising di Aquarius ya. Biasanya dia punya pendidikan yang bagus, level pekerjaan yang bagus ya, pokoknya karirnya bagus. Cuman apa yang lack, apa yang hilang, apa yang kosong di Aquarius ya, adalah energi dia selalu constantly ya, selalu ngerasa harus mengisi kekosongan dirinya dengan sesuatu hal ya. Dan sesuatu hal itu apa ya, aku bisa bilang sesuatu hal itu ya, adalah energi dimana dia ngerasa ada hal yang salah tentang dunia ini ya, ada yang salah tentang orang-orang sekitar yang harus diperbaiki, dan ada yang salah tentang pasangannya atau komitmen yang dia punya. Oke, jadi energi itu constantly ada di dalam pemikiran seorang Aquarius. Dia bisa menyayangi, mencintai pasangannya, namun dia selalu bisa, karena dia cerdas, pintar, dia selalu bisa menemukan kekurangan dalam diri pasangannya. Karena Aquarius adalah sosok yang memang perfeksionis. Jadi dia biarpun orang itu sangat perfect, sempurna untuk dia, luar dalam, physical dan mentally, dan juga secara soulnya, dia tetap bisa melihat pasangannya ada aja yang kurang dalam diri pasangannya. Dia bisa untuk cut atau pisah. Dia bisa untuk memilih kayak kita nggak cocok, nggak sesuai, itu di awalnya. Namun yang akan bermain pola Aquarius adalah saat justru udah berpisah. Karena Aquarius jika hubungannya terlalu intens, dia nggak begitu bisa mengendalikan dirinya dia, karena energi Aquarius adalah energi seorang yang cukup terobsesi dengan diri dia, dengan cintanya, dengan komitmennya. Jadi lebih fokus ke komitmen itu sendiri daripada orang atau pasangannya ya. Jadi saat dia menemukan pasangan yang juga ibaratnya sama-sama constantly dia intim banget dengan dia, ibaratnya koneksi soulnya, jiwanya dapat, justru itu agak menakutkan bagi seorang Aquarius. Jadi itulah kenapa terkadang Aquarius, aku ngeliat dia selalu
pernah bertemu dengan orang yang sesuai perfect untuk dia, namun di awalnya pasti dia menolak orang itu, pasti dia meninggalkan pasangan dia itu yang aku lihat constantly-nya gitu. Dia pasti saat hubungan itu mengarah ke komitmen, dia kayak ada ngerasa takut, ngerasa seperti trauma atau pola yang terjadi, karena Aquarius tadi seperti aku bilang, dia nggak begitu suka kalau dia terlalu tergantung emosinya, pemikirannya dengan pasangannya. Di saat pasangannya udah, hubungan dia dengan pasangan mengarah ke arah komitmen, happy, bahagia, namun di satu sisi kayak ada ketakutan sih. Jadi biasanya di awal dia akan menghindari, menjauhi, atau perlahan-perlahan ghosting memang ya, ataupun on and off. Namun nanti saat udah pisah, justru karena ada energi Rahu di dalam Aquarius, dia malah reconsider lagi, malah berpikir seharusnya dia bisa memperbaiki hubungan yang udah terjadi di masa lalu. Jadi Aquarius adalah energi orang yang sebenarnya orientasinya masa depan ya, ingin memulai hal yang baru, karir dan keuangan, banyak banget yang ingin dicapai ide-idenya. Cuman untuk masalah percintaan, dia justru malah selalu terfokus dengan apa yang udah terjadi di masa lalu. Jadi bisa dibilang sosok yang perfeksionis, dan juga aku bisa bilang energi salah satu zodiak yang sulit banget untuk moving on dari mantan kekasihnya. Biarpun pasangannya atau mantan kekasihnya itu udah menikah atau dengan orang lain, hati dia masih bisa tertuju, karena energi komitmen itu ada kuat di dalam Aquarius ya. Itulah kenapa Aquarius sulit kalau kita bukan jadi orang yang pertama untuk Aquarius ya, untuk memenangkan hatinya dia ya. Namun kalau kita udah memenangkan hati seorang Aquarius ya, kamu akan terus-terusan bisa memenangkan hatinya dia ya, karena dia akan selalu berpikir atau ngerasa cinta dan kasih sayang dengan logikanya dia, dengan cara pandang dia sendiri, cara unik dia. Jadi kalau kamu berusaha dengan seorang Aquarius, proses kalian dekat, percintaan kalian bakal cukup unik, karena dia mempunyai side energi yang out of the box. Jadi dia bakal mencintai kamu, nyayangi kamu dengan cara dia sendiri yang mungkin kamu gak sukai ya. Dan itulah cara seorang Aquarius mencintai kamu. Dia gak akan mau untuk dikontrol, gak akan mau untuk aku harus gini, harus gitu, enggak, dia nggak mau ya. Jadi dia butuh yang namanya kebebasan, dia melakukan apapun sendiri, namun di satu sisi dia ingin juga ada tempat dia mengadu untuk dia lari ya. Dia butuh seseorang yang bisa membantu dia secara karir ya, keuangan, bukan materi atau gimana, no. Karena energi seseorang yang career oriented atau work oriented, jadi dia kayak ngerasa tertantang, dia ngerasa kayak aku harus bisa seperti pasangan aku juga, aku harus kuat dan tabah, aku harus seperti pasangan aku yang sosoknya kuat, mendominasi gitu. Jadi energinya agak kuat, ironis, agak cukup ironis, karena dia nggak mau dikontrol, namun dia suatu saat akan justru berurusan dengan seseorang yang akan mengontrol dia dan mendominasi dia, terutama pasangannya. Ibaratnya pasangannya dia adalah orang yang memegang kendali dalam hidupnya dia, atau di dalam hidup seorang Aquarius ya. Seorang Aquarius dia bakal sulit untuk mengerti pasangannya, karena Aquarius orang yang seperti aku bilang tadi, dia suka untuk bekerja, dia berkomitmen. Dia saat udah sesuatu hal itu menjadi fokusnya dia akan selalu tertuju sama itu sampai benar-benar habis, sampai titik darah penghabisan terakhir gitu. Sedangkan pasangannya ya, di matanya dia mungkin pasangan dia ini jauh berbeda dari dia. Pasangannya mungkin kalau udah berpasangan sama kamu, dia kayak cukup nggak begitu memperlihatkan banyak effort ya. Pasangan kamu mungkin dia stay, enjoy di zona nyamannya dia, dan dia lebih suka untuk sesuatu yang steady, sesuatu yang rutinitas dia itu sama gitu, nggak terlalu suka akan perubahan. Oke. Namun seorang Aquarius malah suka akan suatu perubahan, malah suka hal yang dia pasti energinya, dia ingin membuat suatu hal itu simpel, sederhana, dan gak mau meribetkan segala sesuatu
ya. Jadi seorang Aquarius, jika kalau kamu bukanlah seorang yang sarkas, seseorang yang kalau ngomong to the point, kamu malah bisa mendapatkan pasangan yang justru seperti itu. Pasangan kamu akan seperti kebalikannya kamu misalnya orang yang nggak begitu bisa ngomongin perasaan kamu, namun pasangan kamu bisa sangat belak-belakan tentang perasaannya dia, intimasinya dia, atau apapun juga, karena dia memperlihatkan energi kamu yang menahan diri kamu. Itulah yang akan kamu dapatkan. Jadi itulah kenapa di awal seorang Aquarius tidak akan menyukai pasangan dia. Dia akan ngerasa terbebani dengan pasangannya dia, karena dia ngerasa pasangan dia itu memperlihatkan sisi terburuk dia. So ada energi triggering di sini. Pasangan kamu akan men-trigger kamu cukup dalam. So that's why seorang Aquarius bakal terlihat kuat banget saat moving on, saat pisah dari kamu. Namun lambat laun ya, energi obsesi dia malah justru bakal kuat. Karena misalnya kamu yang berusaha dengan seorang Aquarius ya, dan kamu self love, ya kamu self care, kamu nggak begging, kamu nggak mengemis dia, kamu dalam hidup kamu tetap karir dan keuangan kamu jauh lebih baik, justru dia malah bakal melirik kamu kayak dia udah lewat, dia bakal ngeliatin kamu kayak ini, oh dia malah itu energi dia malah menyukai lagi, dia bakal kayak oh ternyata pasangan aku nih orangnya gini ya, kayaknya aku yang salah deh sebelumnya. So dia bakal kembali lagi karena ada energi obsesi ya, obsesi dimana dia butuh melihat hidup kamu itu kayak penuh ambisi, passionate, dan kayak kuat berdiri di kaki sendiri. Karena energi seorang Aquarius itu sebenarnya ya energi yang selalu aja mencari seperti hal yang simple atau shortcut dalam hidupnya. Bukan berarti malas atau apa, no, namun justru karena energi Aquarius adalah energi seseorang yang membantu untuk hidup kita jauh lebih baik dan jauh lebih simpel. Itulah kenapa aku bilang tadi seorang Aquarius bisa seorang sarkas. Jadi dia akan selalu to the point, kayak dia nggak mau meribet. Jadi kalau dia ngerasa hubungan itu nggak sesuai, ya udah ditinggalin gitu. Namun karena energi indecisive, suatu saat dia malah bakal menyesalinya ya, karena itu tadi dia nggak begitu bisa in tune dengan emosinya. Ingat, ini adalah energi air sign, bukan water sign. Aquarius adalah air sign, jadi dia bakal mudah untuk pergi, mudah juga untuk datang kembali. Dia hanya butuh seperti tujuan, tempat dia untuk kembali, home. Jadi kalau kamu udah menjadi home atau rumah bagi seorang Aquarius, dia akan selalu pulang ke kamu gimana pun caranya dan gimana pun yang terjadi ya. Itu yang aku sering lihat banget di energi Aquarius adalah biasanya dia akan sulit banget melupakan kekasihnya, mantan kasihnya. Mau pisah berapa lama pun dia akan sulit banget ya, karena dia bisa mengatakan pisah dari fisik, dia pisah, namun hati dia no, sama sekali bilang enggak, no ya. Kenapa? Dia butuh constant energi untuk dicintai dan disayangi. Dan seorang Aquarius bakal bisa ngerasa jika orang yang dicintai, orang yang dia sayangi itu udah gak satu hati sama dia, karena dia lack atau dia kehilangan emosi. Jadi saat dia terfokus dengan pasangan dia dan dia ngerasakan emosi pasangannya udah gak ada lagi dalam hidupnya dia, disitulah dia mulai bergerak, disitulah dia mulai ngerasakan dia kehilangan pasangannya ya. Dan disitulah dia ngerasakan kalau dia cinta dan dia sayang. Oke. Cuman ya itu tadi, penyesalan memang selalu di akhir. Dan seperti aku bilang tadi, seorang Aquarius bisa bertahun-tahun stuck di mantannya walaupun dia menikah. Namun aku ngelihat sulit untuk dia menikah. Memang dia sulit untuk membuka hati untuk orang lain, bukan karena dia apa ya, kan dia bakal stuck di dalam komitmen yang ada. Dia akan selalu constantly berpikir ini bisa diperbaiki gitu. Itu yang ada di kepalanya dia ya. Jadi mungkin ini nggak akan resonate untuk kalian semua karena aku fokus ke astrologi Vedic ya. Dan seorang Aquarius, dia akan terlihat dia seperti nggak sayang, dia nggak akan terlihat dia nggak cinta sama kamu, karena dia takut dengan energi cinta dan kasih sayang itu sendiri. Semakin dia sayang dengan kamu, semakin dia cinta sama kamu, semakin dia akan meninggalkan kamu
right? Karena dia bakal ngasih lihat dia mampu tanpa kamu. Energi itu yang pengen dia bangun. Dia pengen ngasih lihat kayak aku mampu dan kamu mampu tanpa aku. Padahal di dalamnya enggak, dalamnya rapuh banget. Jadi ibaratnya kalau dia melakukan hal itu karena memang dia sangat sayang dan cinta sama kamu, itulah seorang Aquarius. Karena aku bilang tadi energinya orang Aquarius itu banyak banget disalahartikan, ya, banyak banget dibilang gini, bilang gitu, padahal aku ngelihatnya no, ya, hanya ketidakpahaman dan kita nggak ada di posisi dia gitu. Misalnya kita bukan seorang Aquarius, jadi kita nggak tahu karena kita nggak ada di posisi dia, ya. Cuman aku ada memang energi atau sign Aquarius yang cukup prominent, jadi ya aku bisa sedikit ngerasain, ya, karena seorang Aquarius ingin sesuatu hubungan yang benar-benar aman secara fisik, secara emosi. Jadi kalau dia nggak dapatkan itu, better off, lebih baik dia ngerasa dia untuk sendiri gitu, karena dia ngerasa dia nyaman, aman dengan diri dia sendiri. Namun kalau dia juga nggak aman dan nyaman dengan diri dia sendiri, itulah dia bakal goyah, ya. Karena Aquarius adalah energi seseorang yang menuangkan pot air atau kayak tempat air gitu, ya, ke suatu tempat yang lainnya, atau ke sebuah sungai, ya, atau gimana sih. Jadi dan lambang di tarot Aquarius adalah star, adalah bintang. Jadi gini, kalau kamu lihat, wah, Aquarius itu seorang yang sangat berdedikasi gitu, ya, sangat tahu apa yang dia mau. Namun saat kamu lihat simbol itu, ya, kamu ngelihat seorang Aquarius mengisi air ke suatu tempat, atau dia mengisi air itu, ya, karena dia ingin ngerasa menjadi bagian dalam kehidupan air itu, untuk ngerasa dia bermakna, atau dia memang mengisi air itu setidaknya untuk dia purification, atau dia untuk healing diri dia sendiri, membersihkan diri dia sendiri. Jadi dia ingin hubungan yang dia benar-benar rasa pure, rasa menjadi diri dia sendiri. Hubungan ini membuat dia kayak, oh, this is it, ini yang aku mau, inilah yang aku cari. Jadi dia bakal jatuh hati, ya, atau merasakan cinta saat energi itu muncul. Oh, inilah orang yang aku mau, inilah orang yang aku cari. Jadi ya, seperti aku bilang, energi perfeksionisnya ada, dan ya, kamu akan menemukannya memang Aquarius. Itu pasti akan menemukannya, itu yang aku lihat, ya, karena energi Rahu pasti bakal memberikan apa yang memang kamu mau. Namun tadi Rahu selalu eksis dengan Ketu. Jadi Ketu adalah masa lalu, Rahu adalah masa depan sih. Kamu akan justru konstan juga berpikir dengan apa yang terjadi di masa lalu. Jadi seorang Aquarius akan selalu membandingkan hubungan baru dia dengan hubungan lamanya dia. Ya, kasarnya memang seperti trauma, ya. Mungkin dia udah nggak mau kembali dengan mantannya, cuman dia akan constantly membandingkan hubungan ini, ya, kesakitannya sama apa enggak, kekecewaannya sama apa enggak. Jadi kalau kesakitan dan kekecewaannya sama, aku bisa bilang dia akan perlahan demi perlahan untuk mundur, karena dia nggak sanggup ngehandle-nya sih. Memang terlihat seperti bisa kayak ghosting. Di awal dia memang mau membuka hubungan gitu, namun terlihat seperti ghosting, seperti main-main, seperti seorang pembohong. Ya, aku bisa bilang no, dia bukan seorang pembohong, dia bukan seseorang yang apa, namun dia hanya menjadi siapa diri dia dan apa energi Aquarius itu sendiri, ya. Karena dia takut, ya, takut ini nggak berhasil, nggak takut ini nggak sesuai. Karena apa? Dia bercermin dengan apa yang ada di masa lalu. Namun dia ingin. Jadi Aquarius akan selalu membuka opsi, akan selalu membuka kesempatan baru. Dia nggak takut dengan apapun yang ada di masa depan. Ya, namun saat dia udah masuk di situ yang dia bakal takut komitmen. Namun kalau kamu udah menjadi bagian dari masa lalunya dia dan dia meninggalkan kamu, takut akan koneksi kalian berdua, ya, kemungkinan besar aku bisa bilang 60-70% justru karena dia sangat sayang sama kamu, sangat cinta sama kamu. Dia mencoba mengontrol hubungan ini agar dia nggak begitu sakit. Jadi dia melakukan ini sebelum kamu melakukan hal itu.
Jadi ada energi dia takut untuk ditinggalkan oleh kamu, jadi dia memilih untuk meninggalkan kamu duluan. So bisa ada skenario itu, namun gak semua orang ya, ada di zodiak Aquarius bakal begitu ya, namun itu salah satu pengalaman yang aku lihat ya. Namun justru kamulah yang bisa jadi korbannya gitu. Kamu bisa ditinggalkan oleh pasangan kamu karena dia udah ngerasa, seperti aku bilang, Aquarius bakal ngerasa emosinya kamu, perasaannya kamu. Jika kamu udah mau ninggalkan dia, dia akan ninggalin kamu gitu ya. Jadi cukup unik memang untuk Aquarius ya, aku ngelihat walaupun dia itu bukan energi water sign, namun dia sangat perasa ya, perasa. Beda dengan Capricorn sensitif ya, kalau Aquarius itu perasa karena dia udah kehilangan water sign-nya dia di kehidupan ini, dan dia udah punya water sign-nya dia di masa lalu, yaitu sebagai energi Pisces, karena 12 house dari Pisces adalah Aquarius. Jadi sebelumnya dia udah ibaratnya kehidupan ini dia memang gak mempunyai, seperti kayak gak ada perasaan, gak punya hati. Namun dia di masa lalu justru orang yang sangat mempunyai perasaan, sangat mempunyai emosi, dan orang yang memang sensitif. Jadi dia di kehidupan ini kayak udah tahu gitu loh, cuman karena ini nggak ada dalam kehidupannya, dia hanya berbekal apa yang di masa lalu, jadi itu dia akan cari lagi di masa depan. Untuk memenuhi kekosongan itu dia butuh hubungan ya, dia butuh koneksi ya, dan dia akan sangat, seorang Aquarius itu sangat ingin orang yang sukses dalam hidup, seseorang yang tahu apa yang dia mau dalam hidupnya. Walaupun di satu sisi dia juga nggak begitu suka karena pasangannya berarti adalah sosok yang kuat, strong, dominance, karena 7 house-nya adalah seorang Leo. Jadi dia kayak, well, aku sayang sama pasanganku, aku cinta sama pasanganku, namun dia too strong, too stubborn, headstrong, aku nggak bisa ngehandle dia. So mungkin kita nggak bisa ya, jadi dia akan ngerasa ya mungkin kita nggak bisa sama-sama. Namun ujung-ujungnya dia akan ngelihat, well, secara logika dia akan berpikir justru lebih baik aku bersama dia, walaupun dia strong, dia kuat, aku nggak bisa ngehandle dia. At least ya aku ngerasa ngerasakan cinta, ngerasa ada energi tertantang, ngerasa hidup karena dia dengan berurusan dengan seseorang yang dominan ya, dia memang agak memberontak di awal, seorang Aquarius. Namun saat dia berhubungan, berkomitmen, dia akan menjadi seseorang yang sangat lemah lembut. Dia akan memberikan segalanya untuk pasangannya dia akan benar-benar setia, dia akan selalu berorientasi masa depan dia bersama pasangannya. Aku ingin gini, aku pengen gitu, aku pengen kita nanti gini, kamu nemanin aku ya gitu, kita sama-sama hidup bareng. Jadi kamu akan ngelihat seseorang yang punya prominent planet di Aquarius, imajinatif banget orangnya. Jadi saat kamu baru berhubungan dengan dia udah bisa ngelihat masa depan kamu dengan dia. Oke, namun saat dia ngelihat hubungan itu, atau dia ngerasa kamu gak satu suara dengan dia, gak satu hati, dia akan teriritasi. Itulah kenapa dia akhirnya mengontrol hubungan untuk kalian pisah aja deh gitu, karena dia ngerasa kamu gak match energinya dia, energi dia di masa depan, energi dia yang imajinatif. Dia pengen untuk kamu dengan dia sama-sama mimpi tentang masa depan kalian berdua, karena yang dia mau fokus seorang Aquarius adalah masa depan ya, masa depan dia, dimana dia ingin menjadi pasangan yang kuat, couple goals. Dia pengen pasangan yang seorang Aquarius suka sesuatu yang eksentrik, sesuatu yang luar dari norma. Maksudnya dia nggak apa-apa pasangan dia itu nggak satu background sama dia, atau nggak satu suku, nggak satu agama, sama sekali nggak masalah untuk dia. Seorang Aquarius saat dia akan menerima banyak banget perbedaan. Kenapa? Energi dia yang memang tadi tertantang, dan dia ngerasa alive, dan dia ngerasa this is life, dan aku memang harus kayak gini gitu, karena aku nggak bisa stuck di energi aku ini tadi. Jadi dia kan menyukai energi yang asing bagi diri dia. Bahkan seorang Aquarius bisa sangat tertarik dengan orang asing karena dia energinya sangat ingin membuka peluang.
jadi pasangannya juga bisa dibilang orang yang asing, dalam artian mungkin bisa satu negara, cuman pasangan dia orang yang sangat jauh berbeda, opposite dari dia. Maksudnya kasarnya kamu adalah seorang extrovert, pasangan kamu adalah orang yang super duper introvert, ya. Dia orang yang pendiam, nggak begitu banyak bicara, namun kamu banyak bicara, ya. Memang awal bakal sulit gitu, cuman disitulah timbul cinta dan kasih sayang, ya. Karena apa, seperti aku bilang teh, Aquarius dia sudah ngerasa cukup di dalam diri dia sebenarnya, ya. Jadi dia butuh diisi kekosongan dengan energi yang asing, energi yang berbeda dari diri dia, karena dia butuh energi itu untuk ngerasa hidup, ya. Jadi pasangan dia bisa kerjaannya apa sangat beda gitu, unik. Misalnya kamu adalah seseorang yang cukup terpandang, mungkin kamu seorang polisi, atau kamu seorang ini, kamu seorang itu, ya, yang umum lah gitu karirnya. Pasangannya seorang Aquarius, kamu bisa ngelihat orang yang sangat eksentrik, bisa seseorang yang ya bisa dibilang dia orang yang kerja di bagian kimia misalnya, namun kimia itu tentang hal yang beracun atau sesuatu yang mistik, sesuatu yang di luar seperti akal sehat, sesuatu yang dia lebih suka sesuatu paranormal activity, bisa kayak gitu. Kamu akan ngelihat aneh, seorang Aquarius bakal kayak, kok dia malah nggak suka orang yang satu elemen sama dia, malah dia suka orang yang jauh berbeda dari elemennya dia. Itulah seorang Aquarius. Jadi dia kayak aku menyukai sesuatu yang unik, spesial, dan satu-satunya, ya. Dan dia pengen temukan itu satu paket di dalam diri pasangannya dia. Itulah kenapa dia sangat ingin sesuatu yang perfect. Jadi perfectnya di sini bukan berarti sempurna semuanya, no. Maksud perfect yang di sini aku maksud adalah perfect di mata dia, hanya di matanya dia. Jadi dia nggak peduli di mata orang lain sama sekali, karena seorang Aquarius nggak peduli apapun yang orang lain katakan, karena energi sarkas tadi seperti aku bilang, dia to the point. Jadi apapun yang orang lain katakan tentang dia dan pasangannya dia nggak peduli, ya. Jadi yang dia fokus hanyalah pasangannya dia, dan dia happy, dia bahagia, dia nggak peduli. Jadi energi Aquarius dia bisa untuk kuat dan tabah, dan dia mau untuk berjuang. Jika memang dia mau suatu hal, dia nggak akan berhenti sampai titik darah penghabisan. Ya, itulah kenapa dia sangat suka sesuatu yang unik, berbeda. Jadi kasarnya, misalnya kamu adalah orang yang kaya, dia seseorang yang justru nggak mau juga dengan orang yang kaya. Dia justru orang yang pengen orang yang menengah ke bawah aja. Kalau perlu orang yang yang cukup susah, dia malah mau. Apalagi kalau orang itu sekolah tinggi, dalam artian dia berusaha beasiswa atau apapun, dia bakal ngelihatnya wow gitu. Dia ngerasa kayak dia senang seseorang yang out of the box, seseorang yang menjalani hidupnya dengan cara dia sendiri. Karena seorang Aquarius dia terjebak di dalam sistem yang dia pengen keluar dari sana, namun dia nggak mampu. Jadi saat dia ngelihat seseorang bisa di luar sistem, ibaratnya di luar duniawi ini, sistem duniawi ini, yaitu sosok yang dia mau, kasarnya pasangannya, di situ dia memang jatuh hati. Dia menemukan cinta, ibaratnya cinta yang dia cari selama ini dalam hidupnya. Itu dia akan ngerasa hidup, ya. So energi Aquarius itu sangat perasa, namun bukan berarti buruk, no, ya. Seorang Aquarius hanya perlu untuk memang menemukan jati dirinya, jalan hidupnya dia sebelum memang mencari pasangan. Karena ingat energi Rahu, dia harus fokus dulu terhadap diri sendiri, baru dia bisa untuk ngelihat apa yang dia mau pasangannya. Karena kalau dia menggantungkan energi semuanya ke pasangannya, dia berharap pasangan dia mengerti segala hal, dia akan terjebak, dan ujung-ujungnya ya seperti aku bilang tadi, indecisive. Dia akan meninggalkan pasangannya walaupun sesempurna itu bagi dia, namun ya penyesalan akan hadir. Aku ngeliat itu pasti ada, ya. Walaupun di mulutnya dia bilang iya udah, kita udah pisah, kita mikir kita udah nggak bisa sama-sama, no. Ini ada energi manipulatif. Seorang Aquarius cukup pandai untuk memanipulasi dan
membohongi diri dia sendiri. Kenapa? Karena emosi dan pemikiran di dalam diri dia, emosi dan perasaan dalam dirinya dia itu nggak begitu dia bisa mengerti, karena maksudnya itu kehilangan emosi dan perasaan di dalam diri dia. Jadi dia saat melakukan itu dia nggak mengerti kalau itu adalah sebuah manipulasi. Okay, so kamu bisa juga berusaha dengan seseorang Aquarius yang dia nggak akan ngerasa kalau dia menyakiti kamu, mengecewakan kamu. Kenapa? Karena energi to the point, energi sarkas. Ya, dia nggak ada energinya orang yang memang tidak peka, namun itulah seorang Aquarius. Oke, aku ngerasa udah cukup 25 menit lebih ya, dan aku berharap ini bisa menjangkau apa yang harus aku bilang tentang Aquarius ya. So sorry, di sini aku nggak mencoba untuk menjelekkan zodiak apapun, aku hanya ingin bilang energi yang bermain. Jadi sisi buruk dan baiknya itu hanya kita sendiri, itu persepsi kita sendiri ya. Terkadang itu di mata kita buruk, di mata orang lain enggak. Okay, that's it. Aku harap ini membantu. Thank you so much for watching. Doa terbaik untuk kalian semua di luar sana untuk Aquarius. Bye bye, see you in the next video.